Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda. Apa sabda Rasul? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Oleh karena itu, kalau orang itu enggak mau dinasihati, malah yang menasihati itu diancam penjara, itu orang itu enggak mau agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah 2 bulan yang lalu. Karena sebulan yang lalu saya posisi di Salatiga. Jadi Salatiga itu benar 7 kalau soalnya 10. Kalau soalnya 100 itu waduh, itu cakep benar. Salatikun telu. Luar biasa. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai pada hadis keberapa ini? 5. Wangger ae. Kayak iya ai. Ini kalau 5 ini betul tak 5? Ini tentang bid'ah. Oh, belum ya ini ya. Kalau 4 sudah. Sudah, kalau ini sudah. 5. Ternyata itu ilmu laduni ini. Oke. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima, an ummil mukminin, dari ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdillah, yaitu Ummu Abdillah, yakni Aisyah, Bunda Aisyah. Oh sudah. Oh sudah ya. Nah, ini halal itu jelas, haram jelas belum? Sudah ya. Oh iya sudah ini. Nah ini baru. Hadis yang ke-7. Duduk laduni Ustaz. Ya. Hadis yang ke-7 ya. Tuwasih seneng ya umma. Al-hadits as-sabi', hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah, yakni Tamim bin Aus Ad-Dari, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda. Apa sabda Rasul? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Oleh karena itu, kalau orang itu enggak mau dinasihati, malah yang menasihati itu diancam penjara, itu orang itu enggak mau agama. Dia hidup itu akan bisa nyaman kalau kemudian orang-orangnya itu adalah saling
menasihati. Maka disinilah kemudian Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan andai kata Allah itu hanya menurunkan surat Al-Asr, itu sudah cukup. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sungguh dalam sebuah kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amil shalihat, yaitu orang-orang yang beriman yang membuktikan dengan amal saleh. Yang kedua, yang ketiga itu adalah watawassaw bil haqq, yaitu saling wasiat mewasiati tentang pentingnya kebenaran, watawassaw bis sabr, dan saling wasiat mewasiati tentang pentingnya sebuah kesabaran. Jadi agama itu adalah nasihat, dan agama itu pasti menyinggung perasaan orang. Agama itu menyinggung terhadap perilaku orang yang gak benar supaya bisa benar. Jadi sebetulnya ketika orang tersebut itu dinasihati lewat agama, lewat Islam, lalu kemudian dia tersinggung, itu sudah benar itu. Tapi kemudian berikutnya, langkah berikutnya, the next-nya tersebut itu yang menentukan. Setelah tersinggung lalu kemudian berbenah diri, meluruskan langkahnya, atau kemudian ingin menghancurkan penyampai kebenaran tadi itu. Itu yang menjadi persoalan. Nah, ketika dalam komunitas masyarakat itu adalah mereka menghiasi dengan iman dan kemudian membuktikan dengan kesalehan-kesalehan, lalu kemudian dalam berkehidupan itu saling menasihati betapa pentingnya kebenaran, betapa pentingnya sebuah kesabaran itu. Subhanallah, masyarakat itu adalah terlepas dari sebuah kerugian. Sebaliknya, masyarakat itu akan menjadi orang yang beruntung manakala melakukan 4 hal itu. Maka benar Imam Syafi'i itu sampai menyatakan andai kata Allah itu hanya menurunkan surat Al-Asr, itu sudah cukup. Simple. Nah, jadi ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, lalu kemudian kami para sahabat itu bertanya, liman ya Rasulullah, buat siapa ya Rasul? Yaitu qala lillah, berkatalah Nabi, jawabnya adalah lillah, untuk Allah. Artinya adalah nasihat yang berawal dari Allah untuk kemudian supaya diperhatikan nasihat Allah itu. Ketika orang tersebut itu merespon nasihat-nasihat dari Allah lewat ayat-ayat Al-Qur'annya, lewat hadis-hadis qudsinya, maka kemudian orang tersebut itu akan menjadi orang yang lurus, orang yang benar ketika responnya itu benar. Tetapi ketika orang itu responnya salah, ya salah. Nanti kita akan munculkan ayat-ayatnya. Ada umat-umatnya yang terdahulu itu adalah salah dia di dalam merespon nasihat-nasihat Allah, salah di dalam merespon nasihat-nasihat dari Rasulnya itu. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya, artinya adalah nasihat tersebut itu, ya, yang dimaksud untuk kitabnya itu adalah ketika orang tersebut itu mengambil nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Allah, yakni dalam hal ini adalah Al-Quran, maka orang tersebut itu akan menjadi orang yang lurus. Tetapi saat ini ada upaya-upaya di negara kita ini untuk membenamkan suara-suara Islam. Jadi yang pertama, memang sejarahnya mulai berupaya untuk dirubah. Ya. Kemarin itu adalah merubah daripada Super Smart. Nama tokoh yang sentral kala itu Pak Soeharto.
Dan memang bagaimanapun orang PKI dari dulu itu gak seneng sama Pak Harto. Paham ya? Saya yakin itu di dalamnya itu ada orang PKI itu yang berupaya untuk menghilangkan itu. Ya. Tidak tahu Pak Mahfud melok-melok apa ya apa itu. Karena bagaimanapun pembela kalau gak dibela itu kemudian nggak membela nggak dibayar. Ya. Wali kitabihi, yaitu apa namanya yang bersumber dari kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Jadi nasihat itu bisa bersumber dari Allah, dari kitab Allah, bersumber dari rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin orang-orang Islam. Jadi ketika pemimpin orang-orang Islam tersebut itu memberikan nasihat, sekali lagi, kalau itu adalah tidak bertentangan dengan firman Allah dan rasulnya, ambil itu. Wa ammatihin, dan orang umum yang lainnya. Andai kata ada orang itu penjahat, lalu kemudian mereka tersebut itu memberikan nasihat yang benar, ambil. Sehingga disinilah kemudian ungkapan daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dia katakan itu, dan jangan engkau memperhatikan siapa yang mengatakan. Jadi kalau sudah nasihat itu datangnya dari manapun, apalagi dari Allah, apalagi dari Rasulnya, apalagi dari kitab Allah, dari orang umum pun, modelnya kayak apa, kalau itu adalah benar, ambil. Pada suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu, karena dia tersebut rumahnya jauh. Kok bentar ya. Karena rumahnya itu jauh, maka kemudian untuk pergi sampai ke Masjid Nabawi itu memerlukan waktu, memerlukan sebuah pengorbanan. Itu ya. Lalu kemudian Abdullah bin Ummi Maktum itu ketika dia jatuh kesandung, dia karena memang buta, maka kemudian dia beristighfar. Maka kemudian yang namanya iblis, namanya iblis tersebut itu gak terima kalau sekiranya Abdullah bin Ummi Maktum itu kemudian jatuh lalu kemudian berucap istighfar. Kenapa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian karena itu kemudian dia berupaya untuk kemudian menolongnya supaya tidak terjadi kalimat istighfar itu. Setelah ditolong, dituntun aman beberapa hari itu, kemudian dirasakan kok ana wong nuntun sapa sih. Lalu kemudian Abdullah bin Ummi Maktum itu bertanya, man anta, siapa kamu, agar supaya aku lebih jelas di dalam mendoakan keberkahan buat engkau kepada Allah. Tidak usah kamu, nggak perlu kamu tahu, ya, nggak perlu kamu tahu. Tetapi kemudian kenapa? Siapa sebetulnya engkau? Aku ini adalah iblis. Aku ini adalah iblis. Loh, kenapa kamu kok menolongku? Iya, aku enggak mau kalau engkau jatuh itu kemudian terucap kalimat istighfar yang dengan itu kemudian dosa-dosamu itu
Maka ya apa carane kue gak istighfar? Ketika mau jatuh, saya selamatkan. Loh, kalau ada orang yang agamanya apapun itu kalau menolong kita itu lurus, terima. Ya. Nah, sehingga ini nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Undur maqal wala tandur. Tandur ini bukan ketanduran ya. Man qa. Ini nasihat bijak ya, supaya kita ini arif di dalam melihat memandang sebuah nasihat itu. Unzur maqala, perhatikan apa yang dia katakan. Wala tanzur man qal, jangan kamu memperhatikan siapa yang mengatakan. Kalau bahasanya Zainuddin apa? Walaupun itu keluar dari dubur ayam, kalau itu lako atos putih, ambil, karena itu adalah telur. Walaupun toh itu dari mulut kiai, mulut ustadz, kalau itu adalah belenyek, anget, jangan kamu ambil, karena itu adalah riya. Paham ya? Artinya kita supaya objektif, jadi jangan memperhatikan siapanya. Kalau itu dari Rasul itu sudah pasti benar, ya. Karena sifat daripada Rasul itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau dari kitab Allah itu sudah pasti benar, karena itu adalah firman Allah. Tetapi yang menjadi persoalan itu wali a'immatil muslimin, pemimpin muslim yang sekarang ini loh, yang mana? Paham ini? Pemimpin muslim Indonesia terutama ini, sing digecek iku sing endi? Wake gak jelas sih. Maka cara kita tersebut itu melihatnya itu adalah perhatikan apa yang dia sampaikan. Bertentangan enggak dengan Al-Quran? Bertentangan enggak dengan sabda Rasul? Kalau enggak, ambil itu pemimpin muslim yang sebenarnya. Walaupun toh itu adalah pemimpin kaum muslimin, kalau itu pernyataannya itu adalah menyenangkan penguasa dan itu adalah bertabrakan dengan aturan-aturan Allah, jangan kamu ambil. Karena dia hanya menghamba kepada penguasa, bukan menghamba kepada Allah. Itu paham ya? Jadi kembali lagi pada hadis tadi. Hal yang terjadi pada diri Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah ketika ditugasi oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal. Di sana ada harta-harta kaum muslimin yang nanti itu dibagikan, ya. Lalu kemudian ketika malam hari Abu Hurairah itu melihat sekelebat, ya, orang yang kemudian mencuri ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka kemudian ketika ditangkap itu kemudian Abu Hurairah mengatakan, kamu tak laporkan sama Rasul. Jangan, saya tak kembalikan, besok saya enggak itu lagi, saya enggak nyuri lagi, saya kapok. Oke ya sudah. Hari kedua mencuri lagi, ketangkep lagi. Lalu kemudian menyatakan kapoknya lagi, dilepas oleh Abu Hurairah. Jadi seibai. Ya. Lalu kemudian hari ketiga
lagi, nyuri lagi, ketangkep lagi. Pada saat hari ketiga ketika ketangkep itu kemudian dia menawarkan sesuatu. Wahai hamba Allah, dia lepaskan aku akan ajarkan kepadamu sesuatu. Apa itu? Jika engkau tersebut itu membaca ayat kursi, maka syaitan itu akan lari dari rumahmu. Maka kemudian kejadian ini dilaporkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi. Ya Rasul, saya sudah hari pertama menemui orang yang mencuri, lalu kemudian aku lepaskan. Hari kedua pun juga demikian. Hari ketiga mencuri lagi, aku tangkap. Tetapi kemudian dia tersebut minta dilepaskan dan dia mengajarkan sesuatu, yaitu saya disuruh membaca ayat kursi supaya syaitan itu atau syaitan itu lari dari tempat itu. Maka apa kata Nabi? Dia benar tapi dia berdusta. Paham ya? Dia bohong. Nasihatnya benar, ambil. Tapi pembohongnya itu loh yang jangan kamu ambil. Lebih parah lagi wis pembohong salah kabeh. Itu ngalang-ngalai syaitan tadi itu. Ngalang-ngalai syaitan itu. Tidak tahu siapa ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu coba kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu tersebut dihancurkan oleh Allah karena mereka itu tidak menerima nasihat dari Allah, enggak mau menerima nasihat dari Allah. Yang saya baca tadi itu adalah dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 258. Ya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Betul ya? Tapi kan tadi kalau salah enggak Ibrahim itu Mas. Iya, yang kelanjutannya. Setelah itu. Apa kata Allah di sana? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak memperhatikan terhadap orang yang membantah kepada Ibrahim tentang apa? Tentang Tuhan. Orang ini yang dimaksud itu adalah Namrud. Maka kemudian ketika Ibrahim itu mengatakan alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk, di mana Allah itu memberikan kepadanya itu sebuah kekuasaan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan qala alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Kata Ibrahim bahwa Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka dia mengatakan kalau memang gitu, qala ana uhyi wa umiit, aku pun juga bisa. Kalau sekedar mematikan, menghidupkan dan mematikan. Ya apa caranya? Pengawal di pedangi. Keluarkan orang dari penjara, lalu kemudian yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Kata Ibrahim, kamu bukan menghidupkan, tapi itu sudah hidup. Kamu itu adalah bukan mematikan, ya, tapi kamu membunuhnya. Beda loh kalimat itu ya. Lalu kemudian apa? Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim ngono ora berdebat panjang. Lalu kemudian dialihkan kartu trufnya yang berikutnya. Kalau memang begitu, Allah itu adalah yang mendatangkan matahari minal masyriq, yaitu yang
fa'ti biha minal maghrib, karena Allah yang mendatangkan matahari itu dari timur, maka silakan kamu datangkan matahari itu dari barat. Fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar, maka kemudian bingunglah orang kafir itu, yaitu Namrud, karena enggak mampu. Maka kemudian andai kata Namrud tersebut itu ketika terjadi perdebatan itu, mereka itu adalah melihat dengan benar, objektif, maka dia akan kemudian menjadi orang yang benar itu. Tetapi karena dia tersebut itu melihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim, apa yang dikatakan oleh Ibrahim itu menyinggung perasaannya. Lawan dirinya itu mengaku Tuhan, lah kok Ibrahim itu mengaku ada Tuhan selain dirinya, yaitu Allah. Maka apa yang terjadi? Namrud berupaya untuk menghilangkan daripada, seperti penguasa sekarang, sama. Namrud baru. Badan intelijennya itu BIN, Badan Intelijen Namrud. Nah, lalu kemudian nasihat-nasihat yang kemudian Rasul, nasihat-nasihat Rasul untuk mereka, katakan itu adalah nasihat Ibrahim kepada orang-orang kala itu, kaumnya. Silakan dibuka di dalam Al-Qur'an, ya. Nabi Ibrahim itu luar biasa itu. Dakwanya itu cerdas sekali. Ya Nabi, gak ada Nabi yang gak cerdas itu. Karena Nabi semuanya itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatona. Semuanya para Nabi, enggak ada AO itu, enggak ada itu. Dikei takonan mari enggak bisa jawab Melayu itu enggak ada itu. Ya, enggak ada. Coba silakan dibuka di dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-74 sampai pada ayat yang ke-79. Monggo silakan diterjemahkan. Siapa? Monggo. Dia ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kira-kira ini menyinggung nggak ini? Ya. Lawang Azar itu produsen patung. Itu dikatakan gitu oleh Ibrahim. Ada mengatakan Azar itu bukan ayah kandungnya, tetapi ini adalah orang kayak paman, koyok bapaknya itu ya. Ya, jadi ada yang mengatakan begitu. Lalu kemudian apa? Azar digitukan itu, kemudian Nabi Ibrahim berani mengatakan, Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wahai ayah, wahai Azar, aku telah melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Wah, ini kalau di zaman sekarang, ini penceramah radikal ini. Kan itu toh. Misalkan ada yang ngomong itu, kemudian Pak Jokowi itu adalah gini, wah langsung muncul, besoknya ditangkap, itu dianggap radikal. Nabi Ibrahim itu andai kata muncul saat ini dakwanya model gitu, radikal. Seluruh para nabi radikal. Lalu kemudian berikutnya Ayat 75. ya. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Iya, jadi Nabi Ibrahim tersebut itu adalah
diperlihatkan oleh Allah kerajaan di langit dan bumi agar supaya ia termasuk orang-orang yang yakin. Bagaimana kecerdasan Nabi Ibrahim berdakwah itu kemudian membangun mindset yang benar kepada kaumnya itu. Coba kalimat berikutnya, monggo. Ayat 76. Ya. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Ini kan main logika ini, ya. Jadi Ibrahim itu ketika melihat rembulan, itu bersama orang-orang ini, bersama kaumnya. Coba, mungkin ini Tuhanku ini ya. Tetapi kemudian apa? Begitu kemudian bintang yang tadinya banyak, lalu kemudian muncul bulan, maka kemudian kan menyingkir itu bintang-bintangnya. Tuhan kok lenyap, aku nggak suka. Tuhan kok lenyapan. Lalu kemudian berikutnya. Ayat berikutnya ayat ya. 27. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang. Nah, jadi mereka memang digiring begitu oleh Ibrahim. Nah, iki mungkin kode. Begitu muncul bulan, maka menyingkirlah bintang gemintang tadi. Ini Tuhan. Tapi sering dengan perjalanan waktu, lalu kemudian esok hari itu kemudian tiada muncul, hilang bulan tersebut. Wah, podo ae lenyapan. Aku enggak seneng Tuhan kok lenyapan. Baru kemudian dia menyatakan apa? Kalimat berikutnya. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, aku akan menjadi sesat. Orang-orang bertanya, siapa Tuhanmu itu? Ibrahim tidak memberikan jawaban, tapi menunggu saatnya matahari muncul. Coba monggo berikutnya. Ayat 78. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, ya, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, coba. Jadi begitu muncul matahari, lah ini baru. Ini Tuhan yang tadinya gelap itu menjadi terang, yang tadinya layu menjadi segar, kan gitu toh? Nah, ini kemudian Tuhan itu yang menimbulkan gairah ini. Akhirnya kemudian seiring dengan perjalanan waktu ya tenggelam matahari itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian setukan. Wes iki kabeh iki duduk Tuhan. Tapi apa kalimat berikutnya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi, hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu sebetulnya apa? Sebetulnya itu menyinggung mereka. Karena mereka di antara mereka ada yang menyembah kepada bintang gemintang yang dikatakan sobiin itu. Paham? Jadi mereka itu menyembah kepada bintang gemintang, tidak hanya sekedar pada patung, tetapi mereka menyembah kepada bintang gemintang. Bahasa Al-Quran itu adalah sobiun atau sobiin. Jadi mereka itu tertampar sebetulnya. Coba kalimat berikutnya sekalian, ayat yang ke-80. Ayat 80. Iya. Dan kaumnya membantahnya. Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Coba, yang luar biasa ini. Jadi Nabi Ibrahim ketika dibantah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan, lah iya, kalian kok bisa-bisanya membantah tentang Allah. Padahal Allah memberitahu kepadaku tentang siapa Allah itu.
Lah kowe gak ngerti ilmune lah kok mbantah aku iku piye? Jadi membangun mindset ini perlu di dalam berdakwah. Maka kemarin ketika kejadian di Lumajang itu ada saudara kita yang kemudian ya nendang ya sesajen itu karpe bener neng carane yang salah. Paham? Salahnya di mana? Yang salahnya itu adalah di-upload. Kalau itu adalah untuk konsumsi dirinya sendiri, gak ada masalah itu. Tetapi yang benar lagi itu adalah mendatangi orang-orang, mendakwai mereka, membangun mindset kepada mereka. Kalau itu dilakukan, orang melihatnya tambah mangkel, tambah gede sesajane. Paham ya? Tambah gede sesajane. Apalagi kemudian didukung sana sini kan kemarin itu, malah tambah dadi itu. Jadi dakwah iku yo sing cerdas kaya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung yang kecil, bukan yang besar. Nah, itu kan sebetulnya menyinggung, tetapi ada tujuan, goalnya Ibrahim itu supaya mereka mikir. Ya. Lah kalau sekiranya itu perdebatan panjang, mereka mengatakan, Ibrahim, apakah kamu? Loh, takono sing aja sing gede iki aja. Takono yang cilik-cilik. Ya. Jadi dicualungno nang ngene sing gede itu. Takono, iku apa maneh kalungan ya. Akhirnya kemudian mereka berpikir begini, loh Ibrahim, lah awakmu ngerti sih bahwa mereka itu nggak bisa ngomong. Lah kalau memang sekiranya memang demikian, lo lah apa? Ya, dia tidak bisa mengembalikan perkataanmu. Kalau ditakoni yo gak iso jawab. Kenapa? Ya, kalian tersebut itu menyembah mereka. Ini adalah luar biasa dan memang dakwah itu harus menyinggung. Coba. Sekarang kemudian ketika saya dulu itu diundang suatu perbankan waktu Ramadan. Mereka bertanya tentang riba. Ustaz, apakah bank konvensional tersebut itu riba? Saya mengatakan gini, ya, boleh jadi ini adalah yang awal dan yang terakhir. Saya tersebut ngisi di sini. Saya jelaskan itu prinsip-prinsip riba itu kayak apa, modelnya riba itu kayak apa. Baru kemudian apa? Mereka tersebut, wah, jadi ya apa yang sampean tersebut tekuni hari-hari itu adalah riba. Ya sudah. Ya betul memang gak diundang meneh. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi beberapa orang itu telepon saya. Ustaz, kapan kita ketemu Ustaz? Saya mau resign. Dan alhamdulillah banyak yang resign itu. Begitu kemudian sudah resign banyak, lalu kemudian mereka mulai dari nol usaha. Mulailah di antara lainnya itu adalah mengembangkan breeding kambing, ya. Kemudian luar biasa, Ustaz, ternyata ini barokah. Keluarga saya lebih tenang sekarang, tidak kayak dulu kemrungsung. Lah sampean biyen niku salat iku ya apa? Rajin salatnya. Ya apa gak rajin? Lah wong ngadakan pondok Ramadan. Lah ini kalau saya nggak ngomong itu gimana? Paham ya? Jadi mubalik sekarang itu kalau kemudian diundang tidak ngomong yang benar itu zalimnya luar biasa itu. Kenapa? Wis dijemput, wis diterno, disangoni, gak ngomong sing bener, itu zalim.
Menyinggung. Iya, agama itu menyinggung. Kalau nggak disinggung, mereka tidak akan pernah merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, keliru. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, kalau dinasihati istri aja nyinggung ya kon. Jangan begitu, berbahagialah. Itu menunjukkan bahwa istri itu adalah cinta. Lah wis istri sampeyan wis belenek dijarjarno. Ngerti belenek? Kalau sudah tiada cinta lagi, sampeyan dibiarkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kemudian ada nasihat datang dari anak kita, kon niku kapan niku ngandani ayah itu? Jangan, apresiasi, hargai. Maka anak itu kemudian akan menjadi bangga itu. Alhamdulillah, berarti saya harus teruskan ya kualitas, tingkatkan kualitasnya, banyak membaca. Kamu perlu untuk kemudian nanti menjadi orang yang mengingatkan orang yang salah supaya mereka lurus. Nah, para jamaah sekalian, jadi ketika saya bacakan ayat-ayat tentang riba kala itu, mereka serius itu. Iya Ustaz ya. Saya katakan bahwa riba, kenapa riba tersebut itu haram? Yang pertama, di samping Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah tersebut itu halalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Riba itu apa tuh artinya? Kalimat riba. Ada tulisannya bisa begini. Riba itu sesuatu yang mengembang, sesuatu yang berkembang. Jadi misalnya hal yang kecil, riba yang kecil ini, yang kecil. Ada orang yang kemudian datang ke rumah saya, Pak, tolong anak saya sekarang ini lagi sakit, ya butuh dana, pinjem dong. Berapa? 5 juta. Oh iya, iki tetepno ya nyapu iki ya. Tak jugokno. Paham? Walaupun toh nanti ngembalikan tetap 5 juta, itu riba. Kenapa? Karena minta tambahan dengan nyapu tadi itu. Itu sudah riba. Halo? Ini biasa nggak di masyarakat? Biasa. Itu riba. Mau apanya? Nanti kan minta tolong nyapu, kan minta tolong. Jangan. Kecuali dia sendiri. Ya. Karena ini adalah terkait dengan apa? Peminjaman. Sehingga kemudian orang gelem gak gelem engko ya kepeksa. Paham toh? Beda. Ya sik ya, tak tinggal sik nang ngene mburi. Disaponi ambek wonge dhewe. Itu urusannya. Seperti orang tua juga riba kan, Mas. Mak, minta uangnya, ya tapi kamu nyapu-nyapu dulu tak beri gitu. Itu bukan apa? Bukan pinjam kan? Ngasih. Tapi ada persyaratan terus. Oh iya, itu pendidikan. Itu tarbiyah itu. Nah, nyelip sejemene persoalannya. Paham ya itu ya? Hah? Iya. Kalau nyele gak ngembalikan itu al ngemplang. Oke. Kalau misalkan hasil pinjaman yo rame saiki riba iki. Oke, berikut. disuruh
menyalurkan Gimana? misalkan pinjam 1 juta ya nanti setelah aku punya uang masukkan ke masjid misalkan Gak boleh. Wis meneng tanpa syarat. Paham ya? Tidak boleh meminjami dengan begitu. Ya, tapi kok les mari kok anu ya lebono aku gak gelem nerima tapi lebono ning kene kono. Gak boleh. Ya wis meneng wae. Sampai meminjami kuwi ganjarane gede wisan. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an itu adalah kalau sekiranya orang yang meminjam tersebut itu adalah kesulitan untuk mengembalikan, maka kemudian berikan tangguh, ya, berikan tangguh. Kalau sekiranya kemudian dikasih tangguh, orang iso bayar meneh, kasih tangguh. Sampai kemudian datang Bu Maisarah. Kalau datang Bu Maisarah. Lah kalau datang Bu Maisarah baru terima. Apa itu yang dikatakan itu? Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-280. Kalimatnya begini. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah, maisarah. Wa in kana dzu usrah, jika orang yang meminjam tadi itu dia masih sulit untuk mengembalikan, maka kemudian fanadhiratun, maka berikan tangguh ila maisarah sampai datang dia mudah untuk mengembalikan. Lalu kemudian apa? Lah kok gak teko-teko Bu Maisarah? Paham ya? Kok gak iso nyaur? Ya memang gak iso nyaur. Bukan memang ngemplang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Dan jika engkau mensedekahkan, itu adalah lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Andai kata kemudian sudah kita bebaskan, wis tak sedekahno, mendadak orang itu kemudian dimudahkan oleh Allah. Tekon ning ngene awak dhewe. Cak, sepurane cak saiki alhamdulillah aku duwe rezeki iki tanpa nono. Paham? Tapi kalau sampean ora mentolo, wis tak sedekahno ning ngene sampean. Andai kata sampean ambil, itu adalah baik. Paham? Jadi riba itu ada riba nasi'ah, ada riba fadl, ada banyak. Dan riba yang berkembang di masyarakat jahiliyah itu begini. Jadi ketika mereka tersebut itu pinjem uang, lalu kemudian kapan balik iki? Sesuk tanggal 15 lah kurang pirang dina iki. Nggih insyaallah oleh rezeki. Dah. Ya wis. Ternyata kemudian bleset. Ya. Cak sepurane gak iso bayar. Lha terus ngembayare kapan? Sak wulan meneh ya. Terus ya tambahan. Paham ya? Dalam leasing ini itu penalti kan? Tambahan kan dikenai. Apa gak riba itu? Riba. Riba itu. Mari ngono. Cak sepurane sik durung ana iku masyaallah tibane ya. Tibane ora iso nyaur ini.
Loh terus kapan? Saulan ya tambah ono. Itu rifba fadl. Itu adalah yang apa? Yang terjadi pada zaman jahiliyah. Lha sing ngene iku saiki era modern iku niru biyen. Jadi gak modern sekarang ini, mundur. Jadi sekali lagi ketika saya menasihati gini dulu di perbankan, jong undang iku meneh, ya alhamdulillah. Pokoknya saya sudah menyampaikan. Kalau ditanya oleh Allah, ya Allah qad ballaghtu, aku sudah menyampaikan. Ada kejadian, ada orang tersebut itu ketika menikah, sekali ketika menikah, itu adalah dia tersebut itu bukan ayah kandungnya, tapi ayah angkatnya. Paham ya? Jadi dalam akad nikah itu saya baru kemudian diberitahu pada saat mau apa? Mau berkhutbah itu, khutbah nikah. Saya beritahu bahwa yang namanya wali itu adalah ada orang tuanya, orang tua kandung, bukan orang tua angkat. Lalu kemudian ini. Kalau sekiranya bagaimana ayah angkat? Ya, bagaimana ayah angkat? Kalau itu adalah ayah angkat itu ada kekerabatan dari ayahnya, ayah kandungnya. Apa namanya? Jadi katakan Pak Dene ternyata, paham ya? Sing angkat anak itu yang apa ayah angkatnya itu adalah Pak Dene. Boleh kalau sekiranya ayahnya tersebut, ayah kandungnya tersebut itu adalah enggak ada. Paham ya? Atau kemudian ayah kandungnya wis sampene Pak De, aku gak iso kaya gak iso mengo, boleh. Paham ya? Paham ini? Lalu kemudian apa? Kalau bagaimana kalau ayah angkat secara apa namanya administrasi negara itu adalah ayah angkatnya? Tidak boleh kalau itu bukan siapa-siapanya. Maka kemudian saya langsung diingatkan oleh, loh Ustaz, jadi saya ini gak boleh menikahkan. Loh, jenengan siapanya? Saya ayah angkatnya. Nah, ada nggak saudara? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Terus ini adalah anak saya ambil di rumah sakit yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Terus bagaimana? Kalau kemudian tidak diketahui, maka walinya wali hakim. Menyinggung saya, iya menyinggung. Kalau tidak diberitahu, maka kemudian pernikahannya selamanya tidak sah. Ya, atau kemudian saya tiba-tiba dalam akad nikah itu mengatakan bahwa ya, ketika orang tersebut itu hamil di luar nikah, lalu kemudian setelah menikah ternyata 1 bulan 3 bulan setelah menikah itu melahirkan, ternyata yang lahir itu adalah anak perempuan. Maka ketika kemudian terlahir anak perempuan tersebut itu, maka ayah biologisnya itu tidak boleh menjadi wali nikah, karena dia adalah wali apa namanya ayah biologis, tapi bukan ayah syar'i. Loh ngono, itu ayah syar'i. Paham ini? Langsung itu kemudian merah itu wajahnya si yang bersangkutan tadi itu. Tapi saya harus mengatakan bahwa ini adalah nggak benar. Baru kemudian dibisiki, Ustaz, ini itu ayahnya begitu itu. Oke. Kalau memang begitu bagaimana? Tidak bisa siapapun menjadi walinya kecuali wali
hakim. Ini adalah nasihat. Karena memang itu ya ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitab Allah, Rasulnya, dan kemudian wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk ammatihim, orang umum yang lainnya. Rawahu Muslim. Jadi dinul Islam adalah an-nasihah. Intinya itu adalah nasihat. Maka kita tersebut itu harus berani memberikan nasihat. Tapi lek memberikan nasihat kudu sing baik tapi tegas. Maka kemudian sebuah jihad yang paling tinggi itu apa kata Nabi? Inna afdalal jihad indallah, sesungguhnya seutama-utamanya jihad, afdalal jihad indallah, di sisi Allah adalah qaulul haq, berkata benar, indah imam jahil. Yaitu keberanian berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ya, itu. Jadi sekarang ini orang-orang yang semacam begini-begini ini ditangkepin semuanya. Tangkepin. Mestinya umat Islam begitu pemimpinnya ditangkepin, ojo tiarap. Harus keberuduk, mestinya begitu. Gitu. Kalau enggak begitu, udah. Malah kemudian saya mengatakan begini, andai kata ini, andai kata bila mana jikalau, ketika 212, lalu kemudian Habib Rizik itu mengatakan, ya, saat itu untuk kemudian kudeta selesai itu. Tapi beliau tersebut itu tidak mau melakukan itu karena Islam tidak membenarkan begitu. Andai kata dia tersebut itu egois, itu dimanfaatkan, banyak yang ngompori kok. Banyak yang ngompori. Saya itu adalah posisi ya kira-kira sini di pintu itu panggung itu. Banyak yang ngompori itu. Tetapi tetap ya kesempatan itu tidak digunakan. Ya, presiden ya ono, ya, Kapolrinya ya ono, Pak Tito itu ya waktu itu. Sono. Kemudian apa namanya, Pak siapa yang dulu Panglima Gatot ada itu. Saya lihat Pak Gatot itu bahasanya kalau narik Pak Jokowi itu Pak Jokowi itu wis khawatir itu. Bahasa tubuhnya itu kelihatan itu wis khawatir. Mari ngene diculno laus mari wis. Lu betul itu, kalau kemudian diculno gitu aja selesai itu, habis itu sudah. Lah kemudian
mereka kok tega-teganya itu mengatakan umat Islam teroris, radikal. Saya tuh ngeliat betul-betul. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa itu nasihat? Itu adalah tasfiyatun nafs minal ghash, yaitu membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran rohani. Penutup yang menutupi rohani itu dibersihkan. Kalau sudah dinasihati, hilangkan ego. Coba, kenapa itu kemudian syaitan tersebut, iblis itu kemudian masuk neraka? Ya karena dia nggak mau dinasihati oleh Allah. Ya, lihat di dalam surah Al-A'raf itu. Itu dinasihati Allah nggak mau ya. Coba diperintah oleh Allah nggak mau pada ayat yang ke-11 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 11, 12 ya sampai pada ayat Uswaqah. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan kemudian membentuk rupa kalian, lalu kemudian kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai malaikat kepada Adam, fasajadu, maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, ia iblis enggak mau sujud. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, qala ma man'aka Allah tasjuda idz amartuk, apa yang menghalangi kamu untuk tidak sujud kepada Adam itu? Kenapa kamu kok terhalangi? Kenapa kamu enggak mau untuk sujud kepada Adam? Padahal itu adalah amartuk, aku yang memerintahkan. Allah tegaskan, aku yang memerintahkan, bukan permintaan Adam. Jadi ini jangan kemudian dikatakan bahwa iblis itu karena mempertahankan akidahnya. Itu kan ngawur itu. Jadi iblis itu ingin kemudian mempertahankan akidahnya, dia enggak mau. Padahal siapa yang memerintah itu? Allah. Murni akidahnya. Murni akidahnya itu. Coba silakan sampean itu kajian-kajian tasawuf itu. Ya. Jadi sampai segitunya itu. Dan kemudian termasuk ya membenarkan Syekh Siti Jenar itu adalah orang yang memelihara akidahnya itu. Piye tuh orang ini pembelaan? Iblis itu dibela gitu. Dia nggak mau sujud kepada Adam itu karena dia ingin tetap mentauhidkan Allah. Waduh, wayam. Allah kok yang memerintahkan gitu ya. Lalu kemudian apa? Jawabnya iblis mengatakan, qala ana khairum min. Aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, sedang wa khalaqtahu min tin, sedang kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, andai kata iblis kala itu adalah nurut sama Allah dan diusir, apa kemudian kalau iblis tidak diusir itu kemudian Adam tidak ke dunia? Loh, Adam itu disetting salah gak salah itu mesti di bumi, gelem gak gelem ya di bumi, karena memang itu adalah titah Allah, rencana Allah bahwa Adam memang dijadikan khalifah fil ard. Itu. Jadi sekali lagi itulah nasihat, begitu pentingnya nasihat supaya kita yang mau bengkok itu kemudian
nggak jadi bengkok, tetap lurus. Itu pentingnya nasihat. Ad-dinun nasihah. Saya itu pernah itu kemudian mau ceramah itu dibilangin begini, Ustaz, gak usah berbicara ini ya di sini judi. Terus kenapa? Itu bosnya itu judi. Jadi yang bayari Ustadz itu bandar judi. Coba bayangkan. Loh, saya ngomong apa adanya. Ya memang apa rezeki itu dari situ? Bukan. Ya apa adanya saya sampaikan. Gak wis wah ketibane meneh-meneh udah disinggung meneh. Loh, iya panjane Ustadz lil amplop. Ya rugi kecil itu. Dan itu adalah hinaan yang luar biasa itu sebetulnya. Hinaan yang luar biasa itu. Oke, dari sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Ya monggo. Ustaz piye? Terus apa? Sudah selesai tak? Satu kasus mungkin Ustaz. Masalah riba tadi, kita menjamkan uang kepada orang, uang itu dibuat usaha. Jadi usaha itu berkembang. Lantas uang itu kembalikan. Kalau dia mengasih lebih, itu bagaimana? Dikembalikan. Dikembalikan. Tidak diterima. Jangan. Kan itu uang terima kasih. Oh, tidak. Dia. Jadi orang yang selamat itu ketika bersedekah aja, itu adalah mereka tersebut itu tidak membutuhkan ungkapan terima kasih dan tidak membutuhkan balasan dari orang itu. Kenapa? Ketika jenengan terima lalu kemudian nanti meminjam lagi, kira-kira lek gadi kasih tambahan sempan selangi enggak? Ya, misalnya kalau kita punya seperti Baitul Mal lah, kecil-kecilan gitu loh, kayak bikin bank kecil, istilahnya kalau bukan bank apa ya? BBR. Pinjam, kan ada karyawan Ustaz. Itu nanti gaji karyawannya dari mana? Caranya enggak begitu, caranya ada. Karena itu di bank syariah itu adalah tidak ngurusin pinjaman yang bersifat konsumtif. Paham ya? Tetapi apa? Yaitu yang bersifat produktif. Oke, aku arep nggarap tambah. Oke. Sekarang tambah itu kalkulasinya sampai panen itu butuh dana berapa? Paham ya? Butuh dana berapa? Kita tersebut itu nanti bagi hasil. Ya, sampean sing dilihat ada yang bagian survei itu. Oh iya, ini orang ini cakap ini. Jadi harus tahu itu. Karena apa? Ini adalah amanah orang nasabah-nasabah yang lainnya itu. Harus cermat, disurvei. Harus ada hitam di atas putih. Nah, itu kemudian nanti gimana? Ya 60-40 lah. Terus maksudnya saya pengelola tersebut itu nanti 60, jenengan 40. Loh, enggak. Gimana kalau 50-50 nanti? Karena ini adalah dananya besar. Sedang kemudian perpanennya itu hanya butuh itu 3 bulan. Jadi kalau sekiranya sampan itu katakan 60 itu kegedean itu. Wis gini aja 50-50. Ada transaksional akad dari awal. Paham ya? Lalu kemudian oke, deal. Maka kemudian dilakukan dan kemudian ternyata alhamdulillah sama dengan prediksi. Ya.
Maka kalau sekiranya memang demikian, maka kemudian ini bukan riba karena ini adalah mudarabah. Jadi mudarabah akadnya, yaitu bagi hasil kerjasama. Kalau begitu dirubah akadnya, Ustaz. Iya. Misalnya dia taruhlah kita pinjamkan uang kepada pedagang gitu. Ya. Kalau dagangan beruntung kita bagi hasil gitu ya. Lelek rugi apa? Rugi. Ikhlas. Lah iya bagi rugi juga. Lah iya toh. Jadi sharing profit, ya, profit sharing dan loss. Lah iya. Enak, oleh enak itu. Lah remek sing ya. Jadi maka di sini profesional betul itu. Apakah bank syariah itu seperti itu? Kalau rugi dia ikut rugi? Saya nggak tahu di Indonesia ya. Karena alhamdulillah saya belum terlibat untuk urusan begitu-begitu. Saya sebetulnya nggak begitu seneng itu nyimpen duit itu. Ada duit itu kulaan gitu aja. Gitu, itu saya. Tak pakai dagang itu. Gak patek seneng nyimpan nenggene bank itu. Ya. Dan saya tuh nggak patek seneng itu kalau itu hutang. Lek gak duwe meneng. Jadi rodok gak ambu bank itu saya. Kecuali kalau kemudian ada transaksi nanti seperti kemarin itu ketika saya jual beli sepeda lipat besar itu. Maka kemudian saya transfer kemana? Saya buka ya, yaitu Bank Syariah Mandiri waktu itu. Iya. Oleh mari neduk langsung tak tarik semari. Aman saya itu. Enggak mau ribet dengan gitu-gitu. Jadi sebetulnya segala sesuatu itu akad yang menentukan. Ngapunten, ini kasar. Ada kita mendatangi tempat prostitusi. Bayar enggak? Ada akad enggak? Akad kan? Ya. Lah ya toh sampean milih kan? Mau sama mau gitu ya. Lah iya, akad kan? Ya. Ya, oh yang lu kan ada jurunya di situ. Oh lah yang kalau yang itu segini, segitu. Oh ini, saya mau yang itu. Ya kayak tuku pindang itu. Akhirnya kemudian itu kan akad. Tapi akad yang semacam itu walaupun itu rela sama rela, karena itu adalah perzinahan haram. Bagaimana? Kemudian supaya halal, maka harus memenuhi akad syar'i. Akad syar'inya bagaimana? Harus ada wali, harus ada ijab kabul, harus ada saksi kan gitu toh. Nah, kalau sudah begitu, padha bayar kan? Paham? Lah padha bayar itu. Wong kadang kono ku luwe larang gitu. Tapi orang sekarang itu kan ya lek tuku Ustaz ya mari ku bayar mari ini gak ngingoni Ustaz plus. Lah pancene sampean itu toyol. Ya. Jadi bahasane ku tuku sate gak nggawa wedhuse. Jadi itu akad, itu yang menentukan itu adalah akad. Jadi dirubah aja, dirubah akadnya tadi itu. Ngene lho, sampean apa sih? Ya aku gak iso dodolan apa? Gak ada modal. Modalmu piro? Wis ya apa gak ada modal. Tapi kowe lek masak ya apa sik. Oke, saiki coba kowe saiki dodolan bakso. Oh enak iki. Oh gini. Oke, kalau begitu saya berani. Berani modalnya berapa? Oke, sekarang gini. Nanti Mbak Dine itu bagaimana kalau sampean itu adalah
30%-nya, 30%-nya saya 70%-nya. Oh, boten Pak, wabot lho Pak, nggarap bakso iku Pak ngono-ngono blonjo ngono-ngono kan gitu ya. Alasan-alasan yang benar itu. Oke, kalau memang begitu, oke sekarang itu 40-60 deh. Nah, kalau begitu saya nggak rugi Pak. Profit sharing. Paham ini? Nah, ya BMT itu mestinya ngono. Jadi nanti kalau kasus seperti itu kan ada unsur keterpaksaan juga. Apanya? Misalnya diajukan misalnya 60-40. Bukan terpaksa, itu transaksi. Bukan. Nanti dealnya nanti tetap berat ke dia, tapi karena dia terpaksa ngambil juga gitu loh Ustaz. Terpaksa apa? Kan bukan hutang. 50 lah. Hutang enggak itu? Hah? Hutang enggak itu? Akadnya hutang enggak itu? Pinjaman. Bukan, kerjasama. Diroban namanya. Bukan, itu bukan. Kalau pinjam sampean ya wis, gak usah ngawasi, gak usah apa. Gak usah apa, sudah. Wis kari nunggu kapan balik, no utangi 70 ya balik 70, ya sudah itu. Nah, bank sing yang syar'i, yang cepat itu di Singapura, dia di Malaysia, itu mereka tersebut itu adalah digunakan untuk proyek-proyek yang produktif sehingga besar. Itu. Ya, kenapa? Iki langsung dadi riba gitu. Tergantung akad dibukanya, akad awalnya. Dalam pelaksanaannya, saya melihat meskipun itu bermuamalah tentang syariah itu, pada posisi keuntungan, pada posisi kerjasama itu untung, masalah sebenarnya. Tapi pada saat posisi usaha bersama dan diuntungi, kadang-kadang kan ada jaminan yang salah satu pihak itu tidak mau ikut dirugikan gitu. Jadi mungkin itu yang menjadikan banyak pendapat bahwa bank syariah di Indonesia itu masih belum. Ya. Jadi kalau sekiranya itu sebuah loss, kerugian itu adalah bukan karena kesalahannya, bukan karena kesalahan, ya, maka tidak bisa kemudian katakan moro-moro kemudian mendadak ditambah ini kasus tambah ini ya, kasus tambah mendadak begitu mau dipanen itu kemudian kena virus, langsung kopong itu udangnya itu, ngerti kopong itu ya, dikasih di Pasuruan itu mendadak kopong, ya ana urangnya tapi kopong ora ana isine. Terus bagaimana itu? Itu kesalahan siapa? Tidak ada yang salah. Kalau itu adalah dia itu sudah keprofesionalannya sudah dilakukan, penjaganya itu sudah secara itu sudah dilakukan itu semuanya. Tetapi ketika kemudian ada sesuatu di luar kemampuannya itu datang, maka itu gak bisa, lossnya itu adalah ditimpakan kepada, gak bisa. Betul, iyalah. Dalam betul itu open management itu memang. Itu kajiannya nggak boleh dok mari. Enggak begitu. Yes. Jadi ini maka kemudian dalam prinsip Islam itu adalah murabahah. Itu saling diuntungkan.
Yang nggak punya modal iso jualan, iso badi, kan itu tuh. Ya. Kemudian ini yang punya uang terus ora iso iki lek usaha dhewe gak iso. Ya. Kan ada orang itu gak pawaan usaha itu. Ya. Mari ini kemudian kerjasama, maka kemudian akhirnya kemudian profit bareng, kan gitu toh. Nah ini namanya ada mudharabah, ada murabahah di sini. Murabahah itu saling diuntungkan. Itu. Mari. Jadi ini ya, jadi hati-hati bapak-bapak karena dosa riba itu cabangnya sampai 70. Yang paling ringan seperti seorang yang menzinai ibu kandungnya. Dan dosa riba itu adalah dosa yang orang itu menganggap enteng. Kayak gini. Tiba-tiba, ayo bro, ya apa namanya, dikit-dikit lah supaya fly, mari ini istighfar. Kira-kira ngono iku sampean ya apa? Masih astagfirullahaladzim, haram. Paham ya? Mari ini dikai daging babi, daging anjing, dia jangan astagfirullah, kan nggak ngerti dah aku itu orang Islam. Tapi begitu riba, halo, nah terus aku terus usaha opo, seringkali gitu. Dan mereka tersebut itu nyaman, nggak berani keluar dari zona nyaman yang haram itu. Sungguh lah pensiun loh. Mbok darah dagingmu itu sudah penuh dengan riba. Oleh karena itu orang yang riba tersebut itu dikatakan orang yang kerasukan setan. Ya wis iku ae sik. Kok sampean mikir mari ngene kuru. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.